Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini kita melangsungkan ibadah. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Dalam iman marilah kita membangun persekutuan di hadirat Allah yang kudus dengan pengakuan. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurahlah atas saudara sekalian. Amin. Ibadah minggu hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 11 ayat 28 yang demikian sabdanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala kehidupan kita. Hanya dengan bersandar kepadanya lah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat kita tanggung. Dan dengan iman kepadanya akan ada pelangi sehabis hujan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan pembacaan hukum kasih, kita bersama-sama diingatkan apakah kita sejatinya sudah dengan sungguh-sungguh menerapkan, melakukan, dan menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dalam doa pengakuan dosa. Saya pimpin. Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Sang Maha Kasih dan Penyayang, hari ini kami anak-anak-Mu ingin mengakui bahwa di dalam kehidupan kami banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Saat ini Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya dapat semakin memampukan kami
untuk kami pulih memperbaharui kehidupan kami menjadi pribadi yang mencerminkan kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu dengan penuh dosa, mengaku. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan menerima pembacaan berita anugerah, dan berita anugerah pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 yang demikian. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikian berita anugerah yang telah kita terima bersama pada pagi hari ini. Semoga dapat mengingatkan kita bahwa kita telah menerima pengampunan dosa melalui turunnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merespon anugerah pengampunan dari Tuhan Sang Juru Selamat dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 369A. Ya Yesus, ku berjanji. Setelah kita bersama menerima petunjuk hidup baru, saat ini kita akan juga setelah kita bersama menerima berita anugerah, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Dan marilah saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat yang mengaku percaya dan mengimani Sang Kristus Sang Juru Selamat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita teguhkan pengakuan iman kita bersama melalui pujian Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengumpulkan apa yang sudah kita siapkan untuk kita persembahkan. Dan persembahan pada ibadah minggu hari ini didasari melalui firman Tuhan Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mengiringi persembahan yang akan kita edarkan dan kumpulkan bersama melalui pujian Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu.
kembali saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita serahkan apa yang telah terkumpul pada saat ini, supaya dapat kita pergunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan di tempat pelayanan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Yesus Allah kami yang sungguh mengasihi kami, kasih-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Berkat-berkat mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyisihkan sedikit dari berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya berkat berupa uang persembahan ini benar-benar dapat dikelola hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat pelayanan kami semua. Berkatilah tangan-tangan Tuhan yang boleh Tuhan percaya, ditunjuk dan dipilih untuk mengelola persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat dikelola dengan jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Saat ini Bapa, kami juga akan menerima berkat rohani melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan tuntunan bagi kami, sehingga firman dapat tertanam, dapat hidup, dan dapat kami hidupi. Pada akhirnya dapat membawa perubahan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup dan kuasa Roh Kudus yang menaungi kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada ibadah Minggu hari ini terambil di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan,
Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap. Jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang pada saat ini tidak hanya mendengar, tetapi mau menghidupi dan melakukannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, dengan anugerahnya aku melayani Tuhan. Di dalam perikop yang kita baca, Yesaya 6 ayat 1 sampai 13, adalah waktu di mana Tuhan memilih Yesaya sebagai nabi, sebagai tangannya untuk mewartakan firman Tuhan di dunia. Dalam perikop ini diceritakan bahwa ketika usai pemerintahan Raja Uzia, Yehuda, walaupun Yehuda ini memiliki daerah yang dikatakan mapan, tetapi ternyata orang-orang yang hidup di dalamnya itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dikatakan di sini bahwa najis mulut, bisu dan tuli terhadap firman Tuhan. Artinya kehidupan mereka dipenuhi oleh dosa, menyembah berhala, dan masih banyak lagi. Dan disinilah Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam kondisi seperti itu, Tuhan memilih Yesaya sebagai nabi untuk memimpin bangsa itu. Ketika itu Yesaya sedang di bait suci, di dalam perayaan korban bakaran. Di situ Yesaya melihat Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dari penggambaran yang diceritakan Yesaya, bahwa sesungguhnya sosok Allah adalah sosok yang maha agung, yang sungguh tidak terhingga. Kemuliaannya dia rasakan pada waktu itu, di mana Tuhan dikelilingi oleh serafim. Makhluk surgawi ini, setiap pribadinya memiliki 6 sayap, digambarkan oleh Yesaya. 2 sayap menutup wajah, 2 sayap menutup kaki, dan 2 sayap digunakan untuk terbang. Yang terjadi, Yesaya sungguh ketakutan. Yesaya sungguh merasa takut. Takut bukan karena melihat yang di hadapannya itu menyeramkan. Yang di hadapannya itu sosok yang membuat
dia takut seram seperti melihat setan, bukan. Tetapi dia takut, malu, karena dia menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang penuh dengan dosa. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir, dan dia mengatakan dia juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya melalui tulisannya ini ingin menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah pribadi yang tidak layak berada di hadapan Tuhan. Di hadapan Sang Penguasa, di hadapan Sang Pencipta, dan Sang Pempunya segala-galanya. Di tengah ketakutannya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salah satu seorang serafim terbang mendekatinya dengan membawa bara api. Bara itu panas dan ditempelkannya kepada mulutnya. Dan serafim mengatakan bahwa kesalahanmu telah diampuni, dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Dari perikop ini saja kita sudah mengetahui bahwa hanya Tuhan yang mampu mengangkat dosa dan mengampuni kita secara murni. Lalu di situ Tuhan berseru, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bukan dengan perasaan takut lagi, bukan dengan perasaan malu lagi, Yesaya pun berseru, ini aku, utuslah aku. Dengan ketulusan hati, keteguhan hati, Yesaya yang awalnya takut, tetapi karena memperoleh anugerah dari Tuhan, dia menawarkan dirinya dengan berani dan percaya bahwa aku siap untuk Tuhan utus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari yang awalnya merasa tidak pantas, tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi di situ Tuhan memberikan anugerah kepada Yesaya. Dan pada akhirnya Yesaya mau dipakai Tuhan menjadi nabi yang mewartakan kebenaran firman-Nya di tengah-tengah keberdosaan orang-orang pada waktu itu. Demikian singkat cerita kisah Yesaya, kisah pemanggilan Yesaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara pelayanan, seringkali orang hanya menganggap bahwa pelayanan itu ya hanya di gereja, ya hanya memangku jabatan misalnya sebagai majelis atau seorang pendeta. Dipanggil Tuhan untuk melayani, seringkali orang hanya mengartikan, wah itu pasti hanya sebagai pendeta atau majelis. Tentu saja itu tidak tepat, karena melayani Tuhan itu tidak terbatas pada jabatan kita, profesi kita sebagai pendeta atau majelis, tetapi pelayanan itu ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Pelayanan itu harusnya tetap hidup di dalam setiap perjalanan waktu yang telah kita terima oleh Tuhan. Tetapi kadangkala seringkali kita justru berkata ketika Tuhan memberikan pertanyaan, siapakah yang mau aku utus? Seringkali kita berkata, Tuhan, tunggu dulu. Tuhan, jangan saya tidak pantas. Masih banyak orang lain yang lebih pantas. Tunggu dulu Tuhan, jangan sekarang. Nanti dulu.
Oh Tuhan, saya belum siap, saya belum mampu, saya belum mapan. Seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kita belum mampu, kita belum siap, kita belum mapan. Ini waktu yang belum tepat Tuhan. Lalu saya ingin bertanya, apakah ketika kita sudah menjawab, aku belum siap Tuhan, setelahnya apakah kita mempersiapkan diri? Ketika kita menjawab, aku belum mampu Tuhan, apakah setelah kita menjawab belum mampu itu, kita mengupayakan diri kita memproses diri kita melatih diri kita supaya kita mampu? Ah Tuhan, aku tidak layak, masih banyak orang lain yang lebih layak. Ketika kita menjawab itu, apakah kita sudah mempersiapkan diri, melatihnya supaya kita layak? Seringkali di antara kita hanya berhenti untuk menolak panggilan Tuhan, tanpa kita mau memproses, melatih diri kita, belajar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anugerah yang diterima oleh Yesaya, oleh Tuhan Sang Maha Kuasa, Tuhan itulah yang juga saat ini kita imani dan kita percayai. Saya yakin dan percaya, sejatinya anugerah Tuhan itu ada dalam setiap kita. Melalui bakat, melalui talenta, melalui pribadi kita masing-masing, kita memiliki kelebihan-kelebihan. Marilah kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Ya, memang anugerah yang kita miliki berbeda dengan Yesaya. Yesaya memiliki pengalaman spiritualitas yang luar biasa, di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu kita mengatakan, lah saya belum pernah bertemu Tuhan. Saya tidak seperti Yesaya kan langsung diutus Tuhan di hadapannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan-jangan kita saja yang tidak peka. Kita menutup mata, menutup telinga dan hati kita, bahwa sejatinya mungkin Tuhan sudah menunjukkan dirinya melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, melalui kejadian-kejadian yang telah kita lalui. Bisa jadi melalui orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi melalui pergumulan-pergumulan yang kita terima. Bisa jadi melalui berkat-berkat yang kita terima. Disitulah Yesus, disitulah Tuhan, disitulah Allah menunjukkan dirinya. Tetapi kita saja yang tidak peka, yang tidak mau melihat, mendengar, dan merasakannya. Saat ini, mari kita bersama-sama mengatakan ketika Allah bertanya, siapa yang mau aku utus? Mari kita jawab, ini aku dengan anugerah-Mu mau melayani Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Ya Bapa ya Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, pada saat ini telah kami terima firman melalui kisah pemanggilan Yesaya yang telah Tuhan jadikan sebagai nabi-Mu untuk memerintah pada waktu itu. Di tengah apa yang dirasakan Yesaya, ketika dia merasakan ketidakmampuan, ketika dia merasakan ketidaklayakan, tetapi Tuhan memampukan, tetapi Tuhan menjadikan dia layak, dan Tuhan menuntun Yesaya. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa dalam kehidupan kami pun, Tuhan boleh menuntun kami.
Tuhan boleh memperlengkapi kehidupan kami dengan berkat-berkat Tuhan, anugerah-anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Kiranya kami mampu menggumulinya untuk semakin kami dapat melayani Tuhan, baik dalam kehidupan berumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bermasyarakat kami, dalam sekolah kami, di dalam pergumulan kami, dalam pergaulan kami, dalam gereja, dalam persekutuan kami, dan di dalam seluruh kehidupan kami. Di situ ada ladang-ladang pelayanan yang dapat kami lakukan, dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas waktu yang boleh kami terima saat ini. Kesempatan kali ini dalam kami boleh bersyafaat bersama. Saat ini Bapa, di negara Indonesia yang kami kasihi ini, COVID-19 kembali meningkat drastis. Bahkan sudah dikatakan bahwa Indonesia memasuki gelombang ketiga. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemerintahan kami dalam segala upaya tindakan yang dilakukan untuk menghentikan laju penularan COVID-19 ini. Melalui vaksin, melalui protokol kesehatan yang tidak henti-hentinya, selalu diucapkan, digemakan bagi kami semua. Dan berkatilah kami Tuhan, rakyat Indonesia, dalam proses penanggulangan penyebaran COVID-19 ini, juga kiranya dapat bekerja sama dengan pemerintah. Hanya dengan kerjasama kami dapat menyelamatkan banyak orang. Saat ini Bapak, kami juga ingin berdoa dalam beberapa daerah-daerah di bangsa dan negara kami, ada yang tertimpa musibah bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan masih banyak lagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemerintah kami, supaya dapat turun dengan cepat ke daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita kehilangan harta benda, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayang. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan melalui kami yang saat ini hidup di tengah daerah yang aman. Kiranya kami dapat peka, saling membantu, berupaya yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa musibah. Pada pagi hari ini kami tak lupa ingin berdoa bagi GKJTU Getsemani Solo. Di dalam setiap pertumbuhan bergereja kami Tuhan, kami percaya Tuhan boleh memberikan tangan-Mu kepada kami, sehingga di dalam setiap pergumulan bergereja kami, di situ Tuhan boleh membuka pintu, di situ Tuhan boleh menuntun kami, sehingga kami dapat keluar dari berbagai godaan, pencobaan dan pergumulan itu, dan kami semakin dikuatkan dalam segala proses yang boleh kami lalui. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GKJTU Solo, baik yang lansia, muda-mudi, keluarga baru, anak-anak yang masih sekolah. Ya Tuhan boleh memberkati mereka semua dengan cinta kasih-Mu. Kiranya dalam setiap kehidupan mereka, mereka selalu mengingat nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan waktu dan kehidupan bagi mereka, supaya dapat mereka pergunakan dengan baik dan penuh dengan rasa syukur. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini saudara-saudara kami dalam proses kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk yang lansia yang sudah sepuh, ya Tuhan memberkati. Melalui obat-obatan, melalui perhatian cinta kasih dari orang-orang terdekat mereka. Kiranya disitulah saudara-saudara kami yang menderita dapat merasakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan perpelayanan kami secara pribadi, secara gereja, secara persekutuan hanya di dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan, di dalam pelayanan kami, di situ ada berkat-berkat Tuhan yang memampukan kami. Di dalam setiap pelayanan kami, di situ ada tuntunan Roh Kudus yang menguatkan langkah kami. Bapa di surga,
inilah syafaat kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami percaya Tuhan akan menyempurnakan. Biarlah kami akhiri syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 453. Kita pujikan Yesus kawan yang sejati. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita siapkan diri kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Masih kita ini ingatkan jangan sampai lengah menjaga kesehatan karena saat ini pandemi semakin. Mari kita terus bersama menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat melembutkan hati keras supaya